Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan yang indah ini kita akan menyaksikan, kita berdoa untuk upacara penyerahan anak Ephraim Felix de Moshe, lahir di Jakarta 1 September 2023, anak laki-laki pertama dari keluarga Christopher Martin L. Toruan dan Tesalonika Manulang. Ya, kita akan lihat pengertian penyerahan anak. Ini merupakan istilah yang ada di dalam terjemahan Alkitab LAI yang mencatat ketika orang tua Yeshua membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkan kepada Tuhan. Jadi ini senada juga dengan ILT ya dalam Lukas 2 ayat 22. Tapi bila diperhatikan dengan cermat, maka Lukas sesungguhnya sedang menjelaskan perintah dalam Torah yang disebut Pidyon Haben, yang lebih tepat disebut penebusan anak laki-laki sulung, yang didasarkan pada bilangan 18 ayat 15 sampai 16 dan 18. Jadi Pidyon Haben bukan diserahkan tetapi justru diambil. Jadi diunjukkan tapi kemudian dibawa pulang. Justru anak itu ditebus untuk dibawa pulang dan dibesarkan oleh orang tuanya. Dan itu sesuai dengan ketentuan Torah. Namun ketika Tuhan kemudian mengubah atau menetapkan suku Lewi untuk melayani Bait Suci, maka memang anak-anak sulung itu bisa dibawa pulang, tetapi dengan satu upacara penebusan yang disebut Pidyon Haben. Jadi demikian. Nah, tetapi kita di dalam pengertian penyerahan anak ini kita juga bisa memakai itu ya dengan istilah itu bahwa kita menyerahkan anak ini dalam pimpinan Tuhan, supaya anak yang kita serahkan itu dipimpin oleh Tuhan. Kita serahkan kepada pimpinan tangan Tuhan. Ketika ia besar, ia dibawa kepada jalan-jalan yang benar. Dan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga ini merupakan satu upacara yang cukup penting karena setiap penyerahan anak itu ada sertifikatnya. Dan ini bisa menandai bahwa anak ini perlu dididik dalam pengajaran yang diajarkan oleh kitab suci Alkitab. Begitu ya. Jadi bukan dengan kitab lain, tetapi dengan Alkitab. Nah, jadi dengan penyelarasan bahwa penyerahan anak ini sebetulnya padanannya itu adalah Pidyon Haben, maka penyerahan anak itu minimal itu 1 bulan sesudah dilahirkan. Tapi hari ini kita bisa melihat bahwa Ephraim Felix Moshe itu sudah 3 bulan, begitu ya. Jadi ini cocok saja dan itu sesuatu hal yang baik. Nah, di lingkungan GKMI, upacara penyerahan anak ini ditekankan kepada doa agar ia dipimpin Tuhan, sehingga pada suatu saat, pada waktu ia mulai jadi besar, dia mengambil keputusan untuk menjadi murid Yeshua. Dan lalu kalau begitu, kalaupun kita istilahnya menyerahkan ini kepada Tuhan, tetapi itu tidak berarti orang tuanya sudah lepas tangan. Artinya orang tuanya akan tetap membimbing dia di dalam jalan-jalannya Tuhan, dalam pengajaran Mesias Yeshua. Sehingga anak ini akan mengambil keputusan untuk menjadi murid Mesias Yeshua. Dan ini sebagai satu teladan yang dilakukan oleh orang tua Yeshua membawa dia kepada Hashem ya di Bait Suci, kita juga melakukan yang sama. Kita juga membawa dia ke hadapan hadirat Tuhan. Dan kemudian ketika Yeshua menjadi dewasa, maka dia juga mengajarkan bahwa biar anak-anak itu datang kepadanya. Matius 19 ayat 14, tapi Yeshua berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Markus 10 ayat 16,
lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Dan biar orang tua itu boleh menyadari bahwa anak yang Tuhan berikan kepada mereka bukan milik pribadi, bukan milik sepenuhnya, boleh saya katakan demikian. Tapi itu miliknya Tuhan juga. Jadi karena itu kehidupan anak ini harus dibesarkan sesuai dengan pengajaran Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Mazmur 127 ayat 3 dikatakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Adonai, dan buah kandungan adalah suatu upah. Ya, saya percaya ini bukan hanya anak lelaki, tapi juga anak perempuan itu milik Tuhan. Tetapi kita lihat bahwa kandungan atau buah kandungan itu adalah upah atau pahala merit dari Tuhan. Jadi kita bersyukur, itu juga sesuatu yang kita dapat dari Tuhan. Dan kita melihat juga di dalam Torah, Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi tugas dan tanggung jawab orang tua setelah upacara ini pun dilakukan adalah tetap mendidik anak-anak itu di dalam pengajaran Tuhan, mengajarkan Torah, pengajaran Tuhan berulang-ulang. Kemudian Ulangan 11 ayat 21, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Jadi dengan mengajarkan pengajaran Tuhan, maka baik orang tuanya maupun anak-anaknya itu mendapatkan umur yang diperpanjang oleh Tuhan. Sekarang saya ingin mengundang Bapak Christopher dan Ibu Tesalonika bersama anak mereka maju ke depan. Kita akan berdoa, ya, jemaat semuanya kita akan berdoa di sini. Untuk supaya Tuhan memberkati anak ini, memberkati Ephraim Felix Mose, ya, Ephraim Felix Mose, ini mesti ingat ya, namanya banyak juga ya, 3 ya. Tapi sebelum ini kita doakan ya, barangkali kita senang mendengar bagaimana tadi dikatakan maju ke depan, jangan bawahnya, di belakangnya ada itu, nanti mundur, nanti jatuh. Bahwa buah kandungan itu adalah upah, itu adalah pahalanya Tuhan, dari Tuhan ya, kepada kedua orang tua. Jadi barangkali boleh disampaikan satu bentuk kesaksian atau ucapan syukur bagaimana Christopher dan Tesalonika waktu diberi anak oleh Tuhan, diberi pahala. Ya. Coba, ya. Oke, kasih. Ya, shalom semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Adonai yang selalu memberkati kita. Pada hari ini sudah genap di bulan ketiga anak saya Ephraim Felix Mose hari ini datang untuk diserahkan kepada Tuhan melalui tangan atau doa dari Bapak Benjamin Obadiah. Terima kasih semuanya atas kesempatan ini. Mungkin sedikit sharing saja. Saya sangat mengucap syukur banget bisa adanya putra pertama saya ini. Suka duka sudah saya lalui semasa dalam perjuangan untuk menanti Felix ini, atau Mose ya, saya panggilnya Mose. Felix Mose. Panggilannya siapa? Kalau saya di rumah panggilnya Felix ya. Oh, Felix. Cuman Mose aja. Oke, Mose aja. Ya, Mose lebih populer gitu loh. Populer. Biar jadi Mose nanti ke depannya, memimpin. Ya. Ya, saya mengucap syukur banget karena
sedikit saja secerita pas mau kelahiran Moshe ini, saya menanti sekitar 12 jam ya dia. Ya, seharian hampir 24 jam karena sempat terkendala memang sejak awal Moshe ini ada sedikit indikasi bahwa kelahiran kandungan atau jalan keluarnya itu agak dekat ke bawah gitu. Jadi memungkinkan untuk tidak bisa untuk lahir normal. Dan dokter terpaksa harus sesar. Nah, kemudian kebetulan ibunya pun ingin normal supaya gimana ya, merasakan experience normal karena review ibu-ibu lainnya itu normal lebih cepat ya untuk pemulihannya gitu. Kemudian akhirnya kita doa gimana Tuhan caranya, apakah ini baik atau buruk, tolong Tuhan kasih jalan terbaik gitu. Akhirnya pada saat hari H itu kita nggak duga bahwa ternyata sudah pecah ketuban. Kemudian kita langsung lari itu dari apartemen kita ke rumah sakit. Setelah itu pun Moshe belum bisa langsung lahir. Kemudian kita tunggu sekitar 12 jam pun belum lahir sampai akhirnya harus diinduksi dipaksa untuk pembukaan. Akhirnya puji Tuhan pas sekali tanggal Oktober sebelumnya. Agustus ya, tanggal 31 Agustus tapi 000 gitu, jadi pas banget tengah malam ya 0001 ya, jadi pas banget pas kita Shema dulu ya, jadi pas kita tahu sebenarnya udah agak panik karena udah keluar tapi udah kelihatan kepalanya tapi susah keluarnya. Iya, akhirnya kita udah kayak aduh pasrah, terus ya Tuhan tolong gitu. Terus kita Shema pas banget di detik ke-1 tuh di bulan September akhirnya Moshe lahir dengan selamat, puji Tuhan. Amin. Iya. Kurang lebih seperti itu pengalamannya dan syukur sekali sekarang Moshe sudah bisa menjalani usianya ke 3 bulan. Puji nama Tuhan, terima kasih semuanya. Ya, puji Tuhan ya untuk Moshe. Itu disebut Efraim. Coba ada cerita sedikit tentang nama. Oh iya, untuk nama ya sebenarnya ini kan ada 3 nama ya, Ephraim, Felix, Moshe. Kalau Ephraim itu karena setiap mulai dari saya kecil di Mesianik ini selalu dengar Om Ben tuh kalau doa selalu Ephraim, Feki Manasye ya, selalu supaya seperti Ephraim dan Manasye. Di situ saya lihat Ephraim itu maknanya besar dan dalam gitu. Karena setiap doa berkat itu selalu disebut namanya. Dan iya, dan bagus nih, ikonik nih namanya. Akhirnya diawali sebagai Ephraim. Kemudian kalau Felixnya itu, kalau bahasa Romawinya Felix itu artinya damai. Iya. Kemudian kalau Moshe itu karena saya dari kecil tuh suka banget sama tokoh Moshe. Film yang paling senang saya nonton tuh kalau tentang Moshe. Kayak pembebasan dia dari tanah Mesir itu luar biasa sekali dan very iconic banget buat hidup saya. Jadi anak saya berkati dengan nama Ephraim Felix Moshe dengan penuh 3 berkat yang ada di nama itu. Kurang lebih seperti itu namanya. Ya, baik, puji Tuhan ya. Jadi Ephraim Felix Moshe dan panggilannya Moshe ya. Dan itu satu hal yang baik karena selalu mengingatkan kepada Torah ya. Moshe itu Tuhan kasih Torah. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, kita boleh saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri, kita berdoa untuk Ephraim Felix Moshe ya. Nanti saya juga akan memberkati dengan berkat Aronik, tapi mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia dan kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kedua orang tua, yaitu Christopher dan Tesalonika ya Tuhan, yang Tuhan sudah perkenan mendapatkan seorang anak yang sehat, anak laki-laki yang sehat bernama Ephraim Felix Moshe ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah Tuhan ini, untuk keluarga ini ya Tuhan, biar ini menjadi sukacita dalam keluarga. Dan kami mohon Bapak Tuhan menaruh tangan-Mu atas Ephraim Felix Moshe ya Tuhan.
taruh tangan-Mu atas anak ini Tuhan, bawa dia untuk pada jalan-jalan Tuhan. Tuhan berkati supaya ia boleh bertumbuh dengan sehat secara fisik, secara mental, juga secara rohani ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan anak ini, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari segala apapun. Kalau ada segala kelemahan-kelemahan, kami patahkan semua, kami tolak di dalam nama Mesias Yeshua. Dan Tuhan menjamah, Tuhan memberikan pertumbuhan yang sehat kepada Efraim ya Tuhan, Mose ya Tuhan. Bapak, kami mohon Tuhan memberkati Efraim, Mose ya Tuhan, supaya ia boleh bertumbuh di dalam iman yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Kami mohon Tuhan memberikan hikmat juga kepada kedua orang tua untuk mendidik dia di dalam pengajaran firman Tuhan dalam Torah Adonai Elohim, dan juga supaya ia boleh berjalan pada jalan-jalan orang benar sesuai dengan yang diberikan tuntunan dari Ruach HaKodes. Kami juga mohon Tuhan memberkati Mose ya Tuhan, dengan segala hikmat, akal budi, kecerdasan untuk tumbuh di dalam segala dimensi sebagai seorang anak yang sehat, supaya dengan demikian ia boleh berkembang menjadi seorang anak yang memuliakan Tuhan, yang boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang, mulai dari keluarga, tapi juga komunitas, dan bahkan untuk masyarakat yang lebih luas ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dan kami juga di dalam nama Yesus HaMashiach kami mematahkan segala kutuk-kutuk penyakit atau kutuk-kutuk kebiasaan-kebiasaan buruk yang berasal dari baik dari garis ayah maupun dari garis ibu. 3, 4, bahkan 10 generasi dari kedua belah pihak kami patahkan di dalam nama Mesias Yeshua. Agar di dalam nama Mesias Yeshua Mose boleh tumbuh menjadi seorang anak yang memuliakan nama Tuhan, yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, dan mengasihi firman Tuhan, mengasihi pengajaran Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Bapak, kami berdoa untuk Saudara Christopher dan Tesalonika ya Tuhan, sebagai ayah dan ibunya. Tuhan memberkati pekerjaan, memberkati mereka dengan hikmat, sehingga melalui semua yang Tuhan berikan kepada kedua orang tua, anak ini boleh tumbuh dalam suasana yang sehat, suasana yang ceria, suasana yang gembira, suasana yang diberkati ya Tuhan, sehingga ia boleh tumbuh, dan kemudian pada saatnya juga ia akan mendapatkan keturunan juga, sehingga generasi demi generasi selalu ada di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan, dan kami mohon biar Tuhan Engkau memberikan memimpin anak ini tumbuh dalam pimpinan Ruach Kodes. Dan kami mohon Bapak Engkau mencurahkan berkat-Mu ya Tuhan atas Efraim Felix Demose ya Tuhan. Ya Farekeka Adonai Fis Mereka, Ya Adonai Panaf Eleka Fekuneka, Isa Adonai Panaf Eleka Fiasem Leha Shalom. Adonai memberkati engkau dan melindungi engkau, Adonai menyertai engkau dan memberi engkau kasih karunia, Adonai mengangkat wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Efraim Felix Mose dipimpin oleh Ruach Kodes dalam seluruh pertumbuhannya, dan supaya dengan demikian Yeshua akan menjadi keputusannya, dan Yeshua akan menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Haleluya, amin. Besem Yesus HaMashiach, amin. Dia senyum. Puji Tuhan. Ya benar, dia senyum ya. Ya, puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat ya kepada Pak Christopher, kepada Ibu Tesalonika. Tuhan berkati ya, biar Mose boleh tumbuh
dan dalam segala sesuatu nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya.